suasana yang sukacita, dan ini merupakan kesempatan atau suasana yang baru pertama kali terjadi di Alor Selatan, khususnya di Desa Subo. Yang terhormat Kepala Desa Subo bersama jajaran, koordinator dan pelatih serta seluruh keluarga besar Silat Nasional Perisai Diri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh kita yang bergabung pada kesempatan hari ini. Kita mulai. Hearing bersama pelatih dan peserta UKT keluarga besar Silat Nasional Perisai Diri dimohon berdiri. Salam bunga pasar oleh keluarga besar Silat Nasional Perisai Diri. Seluruhnya, istirahat. Salam bunga pasar. Rep. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin undangan dan seluruh kita yang hadir pada kesempatan hari ini dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, batu bara, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Sapaan koordinator pelatih yang diwakili oleh Ibu Sri Badu. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tibuk beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ibu sesepuh perisai diri cabang Apui serta anak-anak peserta ujian kenaikan tingkat periode pertama cabang Apui tahun 2023. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang bahagia ini, guna kita sama-sama akan menyaksikan ujian kenaikan tingkat periode pertama cabang Apui. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kami berdiri di sini mewakili Ketua Umum Perisai Diri Cabang Kabupaten Alor. Beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita pada hari ini karena beliau ada tugas di luar daerah. Tetapi beliau menitipkan amanat serta doa buat kita semua yang ada di sini. Semoga ujian kenaikan tingkat periode pertama ini berjalan dengan lancar sehingga adik-adik yang sudah menimba ilmu bukan saja 6 bulan tetapi sudah bertahun-tahun, mereka juga bisa mendapatkan tingkatan yang layak dengan masa mereka latihan. Di samping itu, permohonan maaf dari kami selaku ketua koordinator pelatih, kami mohon maaf karena ujian yang seharusnya anak-anak dapatkan di 6 bulan setelah mereka latihan itu kami harus melakukan ujian, tetapi karena waktu, jarak dan kondisi sehingga alhamdulillah Allah telah mengizinkan hari ini kita akan melakukan ujian kenaikan tingkat. Yang berikut kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah setempat yang dengan ikhlas hati sudah mendukung kegiatan kami, yaitu ujian kenaikan tingkat untuk perisai diri. Semoga dengan ujian ini mudah-mudahan ada generasi-generasi baru lagi yang muncul untuk menggantikan kakak-kakak mereka. Di samping itu, bahwa sekarang kita tahu bahwa untuk menjadi seorang peserta yang baik, yaitu dia harus melakukan atau mengikuti latihan dengan baik juga. Tentunya sesuatu yang kita lakukan dengan baik ini, insya Allah hasilnya juga akan baik. Bukan hari ini, tetapi mungkin di 5-6 tahun ke depan, masa depan mereka akan lebih baik lagi. Dan untuk UKT ini mungkin sedikit penjelasan bahwa ujian kenaikan tingkat ini kita harus lakukan sesuai dengan jadwal mereka yang telah disusun oleh panitia. Untuk dasar 1, mereka punya kesempatan untuk latihan 6 bulan. Untuk dasar 2, minimal 1 tahun. Untuk calon keluarga minimal 2 tahun. Itu kami koordinator pelatih atau pelatih harus melakukan ujian kenaikan tingkat seperti hari ini. Mudah-mudahan dengan kesempatan hari ini dia akan berlanjut
hingga mereka menduduki tingkatan seperti kami yang ada di sini, sehingga kalau kami satu ketika sudah tidak aktif lagi, berarti Perisai Diri tetap akan jaya karena masih ada generasi-generasi pengganti kami. Yang terakhir, mungkin kami mohon kesediaan Bapak Kepala Desa untuk membuka acara kami dengan resmi, sehingga ada motivasi dari anak-anak kami untuk mengajak adik-adik mereka, baik yang masih usia dini atau remaja, bahkan masih dewasa, sebelum berkeluarga silakan bergabung di Keluarga Silat Indonesia Perisai Diri, sehingga satu ketika mereka bisa menjadi generasi yang bisa sukses di masa depan karena memiliki keterampilan, yaitu bisa bisa dengan satu moto untuk Perisai Diri, pandai silat tanpa cedera. Yang terakhir, moto yang sederhana ini kalau bisa ditanamkan di dalam diri kita sebagai anggota Perisai Diri yang akan kalian bawa sampai kapanpun kalian berada. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sambutan Kepala Desa Subo sekaligus membuka kegiatan ujian kenaikan tingkat UKT Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Ranting Apui Alor Selatan Cabang Alor Minggu tanggal 19 Februari 2023 dengan resmi. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Ini saya berdiri di depan supaya bisa terlihat untuk semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat ya, belum siang juga, masih pagi. Begitu. Jadi baik, selamat hari Minggu juga untuk keluarga jemaat atau yang menjalani hari ini. Suatu suasana sukacita bahwa udara juga turut mendukung untuk hari ini kita bisa ada dalam suatu acara yang bermartabat ini. Tentu pada tempat yang pertama saya mengajak kita semua, kita patut menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas tuntunannya sehingga kita boleh diberi kesempatan untuk dapat menikmati kehidupan sampai saat ini. Sebab kalau tanpa campur tangan Tuhan, tentu saya yakin bahwa niat baik untuk satu pertemuan mulia ini pasti bisa tidak terselenggara juga. Kira-kira untuk itu kita terus dalam keadaan apapun terus mengucap syukur berterima kasih untuk Tuhan. Baik, tentu pada kesempatan ini juga saya merasa sangat berbangga sekaligus berterima kasih diberi kepercayaan baru pertama kali ada dalam momentum dunia olahraga secara khusus untuk pencak silat. Saya bisa diberi kesempatan untuk memberikan suatu arahan, bahkan bisa membuka untuk kegiatan ini. Ini saya merasa terhormat. Untuk itu pada kesempatan ini perlu saya perkenalkan juga bahwa gedung yang sementara kita pakai ini digagas oleh para pendahulu, pejabat-pejabat terdahulu di zaman Bapak Hendrik Thomas Salotinga adalah kepala desa terdahulu yang sudah menggagas tempat ini untuk setiap talenta-talenta muda itu bisa berkarya di sini. Untuk itu saya pikir sangat tepat hari ini semua anak-anak muda itu bisa memanfaatkan ruang ini. Saya pikir satu kebanggaan dari terdahulu yang kemudian sekarang bagi kami untuk terus melanjutkan ini dengan harapan bahwa gedung ini tidak mubazir, ada manfaatnya begitu. Nah, jadi digagas untuk kepentingan apa? Kita gunakan untuk kepentingan futsal, tetapi juga ada aktivitas lain yang mungkin bisa juga ada tempat untuk bola voli. Tentu ini masih dalam pembenahan, yang perlu kami lakukan sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak muda, tidak hanya yang ada di Subo,
tetapi yang ada di sekitaran yang merasa bahwa ingin untuk berolahraga bisa memanfaatkan tempat ini, selalu terbuka untuk umum begitu. Jadi saya berpikir bahwa tentu ada begitu banyak talenta-talenta muda yang ada di wilayah Desa Subo ini yang selama ini belum kita manfaatkan, belum kita gerakan bagi mereka. Untuk itu saya pikir melalui pencak silat pencak silat percaya diri ini, kalau saya lihat ini tingkat nasional, berarti ada pusatnya begitu, dari pusat turun sampai kepada daerah, bahkan ada di tingkat kecamatan, bahkan desa lurah begitu. Berarti bahwa pencak silat ini berarti dia ini satu organisasi yang dari tingkat atas sampai berjenjang ke bawah begitu. Jadi secara khusus untuk pencak silat ini adalah salah satu cabang olahraga. Sebenarnya itu adalah satu cabang olahraga. Ada macam-macam olahraga, ada bola kaki, bola voli, bulu tangkis, dan juga olahraga lainnya. Banyak orang yang mungkin berpikir begini, ini kita anak baru sudah siap untuk bisa baku pukul. Tidak demikian. Jadi jangan kita menghalangi anak-anak untuk kemudian berpartisipasi dalam ilmu bela diri. Ini bela diri, bukan ini membela orang punya diri, tetapi kita punya diri begitu. Ilmu bela diri. Artinya bahwa kita berusaha untuk bagaimana melindungi diri kita dari ancaman orang jahat. Orang jahat di sekitar kita pasti banyak begitu. Terlalu banyak yang berusaha untuk bisa merugikan kita, tetapi dibekali dengan sejumlah pengalaman-pengalaman atau juga dibekali dengan ilmu-ilmu khusus seperti ini akan memproteksi diri kita, baik laki-laki maupun juga perempuan begitu. Ini sangat berguna. Ada sisi manfaat lain juga yang bisa kita dapatkan dari olahraga secara khususnya dari cabang pencak silat. Kalau kita lihat Bapak Joni Asadama, itu adalah Bapak Joni Asadoma yang dikenal sekarang adalah Kapolda NTT. Beliau itu orang dari Mas. Itu punya talenta tinju. Itu dari talenta tinju, bukan karena punya pengalaman apa-apa, tapi dari tinju, bekal tinju itulah yang kemudian membuat beliau itu bisa direkrut menjadi seorang tenaga kepolisian dan sekarang punya karir yang begitu bagus. Diharapkan juga dari misalkan bola kaki ataupun juga dari pencak silat, ilmu bela diri lainnya juga melahirkan talenta-talenta muda yang bagus, bisa berprestasi di jenjang baik itu di skala nasional, bahkan sekarang bisa ada berpeluang untuk pencak silat itu bisa dipentaskan atau dilombakan di luar daripada atau tingkat internasional, itu bisa. Nah kalau hari ini kalau misalnya ada dari Kabupaten Alor mewakili kita, apalagi dari Subo ada, mungkin itu salah satu yang betul-betul sangat membanggakan. Dan kita tidak usah merasa pesimis. Pasti saja kalau kita geluti dengan baik, dengan kita punya talenta yang ada, saya pikir sangat memungkinkan untuk kita juga bisa bersaing di jenjang bahkan skala internasional sekalipun begitu. Orang di timur sana mereka sama dengan kita di sini juga, tapi mereka bisa mewakili kita untuk bisa ikut PON di Kalimantan, ikut PON di Papua, bahkan di tempat-tempat lain. Bagaimana kalau kita yang di Alor ini juga bisa? Ini kita harus tunjukkan bahwa kita juga punya kemampuan begitu. Nah, saya punya satu harapan juga bahwa kalau dengan adanya hari ini baru saya tahu bahwa percaya diri ada tingkatannya sampai di tingkat ranting akui yang juga diketuai oleh Bapak Ima dan tim begitu. Ini saya punya satu usulan saja begitu. Saya punya satu usulan saja supaya kita terorganisir, ya, supaya kita terorganisir. Ini dia bekerja sama juga dengan Karang Taruna. Dengan maksud begini, misalkan kalau nanti ada event-event yang membutuhkan, misalkan kita keluar, bisa kita biayai juga dari situ. Kan kenapa tidak? Karena begitu. Intinya dia harus berlaku di Karang Taruna sehingga ketika kebutuhan anak-anak mungkin dari sisi seragam dan lain sebagainya, bukan honor tetapi seragam bisa kita dari Karang Taruna. Yang penting karena kita sifatnya untuk membiayai sesuatu itu berdasarkan surat keputusan begitu. Ada SK yang bisa menjadi dasar untuk kita bisa membiayai segala sesuatu di situ. Nah, untuk itu untuk sementara kita yang ada di Desa Subo ini juga masih banyak perubahan atau pembenahan dalam hal olahraga. Untuk itu hari ini melalui momentum kegiatan untuk ujian kenaikan tingkat ini
bisa membantu kami juga sebagai pemerintah untuk memperhatikan, mempedulikan dalam bidang olahraga juga begitu. Jadi baik, untuk itu saya punya harapan juga secara khusus untuk nanti bagi anak-anak atau adik-adik yang akan diuji. Biasanya ada orang juga yang kemudian sudah terlatih. Kalau saya sedikit hanya tahu di minta maaf, ada di yang orang saya pernah baca buku, tapi itu Kempo punya. Itu di situ ada juga, di situ apa nama pembelaan diri, dan juga di sini juga ada. Kebanyakan orang kalau sudah mulai belajar dengan sejumlah pengetahuan itu seolah sedikit agak sombong juga. Dengan harapan bahwa ini untuk memproteksi diri, kita menunjukkan, kita tunjukkan kepada orang lain dengan kita punya ilmu yang ada kepada mereka. Itu seolah kita tidak menghormati nilai-nilai yang ditumbuh kembangkan oleh organisasi ini. Saya pikir dalam dunia kita juga punya prinsip dan moto yang sama mungkin, bahwa tidak mengajak kita untuk mencari hal atau mencari sesuatu di luar dari ajaran atau anjuran daripada organisasi ini. Kita tetap patuh sampai kapanpun nilai-nilai itu tumbuh dalam kita punya diri. Begitu karena orang tahu, oh ini prinsip diri begini, itu ada identitasnya begitu. Sehingga kita juga disanjung atau apalagi kita akan disegani. Saya pikir begitu. Itu yang perlu kita jangan sampai kemudian kita pilih menjadi persoalan yang nanti menjadi apa nama bertanggung jawab atau merasa itu terlibat dalam juga nanti apa nama ketua-ketuanya juga ini laporan ini bagaimana. Nah ini perlu harus kita jaga keseimbangan di dalam organisasi ini. Begitu. Jadi baik, saya pikir karena tadi saya juga sudah sangat terlambat untuk hadir di dalam kegiatan ini, saya juga perlu menyampaikan orang maaf tidak adanya apa-apa begitu. Tapi kita maaf saya cari gunting rambut. Saya kalau gunting rambut orang yang gunting, kalau saya gunting saya bisa cepat-cepat. Jadi saya itu lebih mau, yang tukang gunting punya mau begitu. Saya pasang kepala atau gunting begitu. Jadi itu alasan pribadi yang saya perlu sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf untuk kita semua. Tentu saya mendukung untuk kegiatan ini tidak hanya hari ini tapi terus berkelanjutan dengan harapan bahwa lahir generasi yang kemudian membawa harum nama bangsa kita secara umum untuk Indonesia. Dan itu mewakili kita semua yang ada di sini dan atas izin Tuhan saya dengan resmi membuka kegiatan ujian kenaikan tingkat Keluarga Silat Nasional Indonesia atau percaya diri pada hari ini Minggu tanggal 19 Februari 2023 dibuka dengan resmi. Baik, terima kasih banyak buat Kepala Desa Subo. Saya mengambil pesan moral dari Bapak Desa, yaitu kita belajar dari ilmu padi, semakin tinggi semakin merunduk. Sebelum kita mengakhiri, ada dua tahapan yang kita harus lewat, tapi izinkanlah saya untuk menceritakan tentang cerita singkat tentang perjalanan perisai diri di Alor Selatan. Ya, perisai diri pertama kali embrionya muncul pada tahun 2023 dan mungkin semua heran kalau saya besar begini, tapi saya adalah salah satu yang pernah menjadi keluarganya perisai diri. Dan Om John Lamai ada sama-sama dengan kita sekarang, dia juga salah satu dan ada beberapa yang lain. Dan Om John pernah mewakili perisai diri Alor Selatan untuk bertanding dalam eventnya, saya juga kurang tahu event apa, tetapi pernah bertanding begitu. Ya, ini sedikit dan X dari sini karena asal ada embrio maka ada dua yang terlahir yang hari ini sudah sama-sama dengan kita yang ada pakai baju topi di sebelah, yaitu Adik, Unu, dan Risto. Mari kita berikan tepuk tangan khusus buat kedua adik kita. Minta maaf teman-teman yang lain, nanti saya akan berikan tepuk tangan begitu. Dan terima kasih banyak buat Kakak Ima Karma sebagai kakak dari kami yang sudah telah melahirkan 2 orang untuk bisa bawa 16 orang pada kesempatan ini. Dan kita akan menyaksikan suatu kesenian yang luar biasa.
kesenian yang luar biasa yang akan diperagakan oleh keluarga Perisai Diri, yaitu atraksi serang hindar. Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah? Ya, kalau ya minta maaf, ada satu Om Musa kebetulan tadi saya lihat tidak ada, jadi saya tidak sebut, tapi beliau ada, beliau juga pernah mewakili Perisai Diri Alor Selatan untuk bertanding di Kalabai waktu itu. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ya, kita akan melihat suatu atraksi seni yang diperagakan oleh tingkat keluarga 1, yaitu serang hindar. Waktu sepenuhnya disilakan. A, B. Bangsat 1. Serang hindar.